Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan fasilitas toolbox di Autodesk Inventor. Nah, untuk toolbox di sini gunanya adalah untuk mempermudah kita dalam desain, terutama adalah mendesain part-part atau benda yang sudah umum dijumpai di pasaran, seperti baut, bearing, gear, spring, kemudian ada seperti V-belt dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, simak terus video ini, jangan sampai melewatkannya. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Baik, pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan toolbox adalah kita harus masuk ke menu assembly terlebih dahulu. Nah, menu assembly di sini di menu assembly ini kita harus membuka base-nya, yaitu kita pilih aja base yang ada di sini, yaitu pertama saya memberikan contoh untuk base-nya kita pilih wheel steel atau roda. Yang nanti roda ini akan kita berikan tambahan part dari toolbox, yaitu bearing. Nah, bearing itu akan kita tempatkan di sini di asnya. Di asnya sini ada dua, sehingga di sini kanan kiri akan kita tempatkan bearing. Yang nantinya bearing itu akan berhubungan dengan pengikatnya atau dengan bautnya, baut pengikat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa langsung membuka menu desain di sini. Di menu desain ini banyak pilihan, seperti ada bolt connection, ada clevis pin, kemudian juga ada framing, ya, ada frame. Kemudian di sini ada power transmission yang terdiri dari shaft, spur gear, V-belt, bearing, ada key atau pasak. Di sini pun juga ada disc cam, ya, parallel spline, kemudian ada o-ring. Ya, ini adalah fasilitas dari power transmission yang disediakan oleh Autodesk Inventor. Selain itu juga ada fasilitas untuk compression. Nah, untuk compression sendiri itu dia ada spring, ya, spring compression, ada extension, ada belay file, itu, kemudian ada torsion, gitu kan. Jadi ini adalah fasilitas spring yang disediakan oleh Autodesk Inventor. Ya, dia ada fastener, kemudian ada frame, ada power tension, dan ada spring. Adalah 4 tool atau toolbox yang disediakan oleh Autodesk Inventor yang bisa kita gunakan. Dan nah, karena kita sekarang hanya membutuhkan bearing, maka kita bisa pilih langsung ke menu bearing. Di sini kita klik aja, kemudian kita diminta untuk menyimpan assembly ini. Kita simpan terlebih dahulu, umpamanya kita pilih aja di sini. Oke, mungkin assembly bearing aja kita pilih, atau kita buat nama baru, assembly bearing 2, begitu. Nah, jika sudah selesai, kita akan ditawarkan jendela baru semacam ini. Nah, di jendela baru ini yang pertama harus kita pilih adalah namanya cylindrical face. Cylindrical face ini kita harus pilih lokasinya adalah di sini, dan diameter paling luar dari ball bearingnya. Oke, kemudian ada start plane. Start plane adalah lokasi awal dia mulai pembuatan bearingnya, yaitu kita pilih yang di sini. Kemudian untuk arahnya kita bisa arah kebalik di sana, jadi arahnya kita buat ke kanan. Nah, untuk diameternya sesuai dengan katalog itu adalah memang 19 mm. Nilai ini kita dapatkan dari katalog dan sudah kita setting di part kita atau di rodanya. Kita buat lubang menggunakan extrude cut dengan diameter 19 mm. Nah, kemudian untuk diameter dalamnya itu adalah yang kita inginkan adalah 10. Kita bisa mencari 10 dari from 10 atau ke 10 juga, atau bisa, atau dari 10 ke 15 atau dari 10 ke 20 juga bisa. Nanti akan toolbox Inventor akan menampilkan sesuai dengan ring yang kita inginkan. Karena kita hanya pengen 10 aja, maka from-nya adalah 10, to-nya juga 10. Sama dengan ketebalannya kita setting 5. Ya, ketebalan ini adalah kita setting 5 di partnya, di wheel base-nya itu, di wheel steel-nya memang kita buat 5 extrude cut-nya, sehingga kita hanya mencari dari ring 5 saja, dan ring dari from 5 ke 5 saja.
Umpamanya teman-teman bisa membuat dari 5 ke 10 juga bisa. Dan nanti akan database akan menyampaikan atau memberikan informasi ketebalan dari ring 5 sampai 10. Nah, kemudian jika sudah kita mengatur pencarian kita, kemudian kita klik update dengan mengklik tombol petir ini. Nah, di sini sudah ada tawaran dari toolbox atau inventor tipe-tipe dari rolling bearingnya. Dan di sini kebetulan ini adalah tipe familiar adalah rolling bearing. Kemudian ini adalah tipenya FSN 71800 kan di sini. Adalah kemudian detailnya adalah di sini ada outside diameter, inside diameter, dan ketebalan lebarnya itu, dan lebar dari bearing itu sendiri. Nah, ini kita bisa gunakan semua karena kita ringnya memang sesuai dengan spesifikasi ini. Oke, umpamanya sambil contoh untuk bearing yang kita ambil adalah bearing yang pertama kali ini aja. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian ini adalah ditawarkan untuk disimpan di mana. Itu adalah kita bisa cek ya. Jadi bearing ini akan disimpan di desain akselerator, di mana desain akselerator itu lokasinya di dalam assembly bearing 2. Itu kalau pengen mencari partnya. Oke, kita namanya bearing 1, kita save dan kita OK. Nah, ini adalah hasil pembuatan bearing dari menggunakan toolbox. Nah, karena bearing ini kita pengen putar-putar, maka kita biasanya membuat grounded dari wheelbase-nya ini. Caranya dengan klik kanan wheelnya, kemudian pilih grounded, sehingga nanti ketika kita putar tidak berputar sekalian untuk rodanya. Nah, ini adalah contoh ketika kita putar-putar dari bearingnya. Nah, yang kiri juga sama. Di yang kiri kita samakan, caranya adalah sama. Kita pilih bearing, kemudian kita pilih cylindrical face-nya, kemudian pilih plane-nya, start plane-nya. Arahnya kita atur, balikan. Untuk ini adalah 10 diameter dalamnya, untuk lebarnya atau tebalnya adalah 5. Kita update. Jadi kita pilih data yang pertama, kita klik OK. Simpan yang kedua. Udah kita simpan semuanya. Jadi kita save as semuanya. Oke. Ini adalah hasil dari pembuatan bearing yang kedua. Tampak depannya seperti ini, tampak sampingnya lah semacam ini. Nah, berikut adalah hasil dari penggunaan toolbox atau assembly dengan bantuan toolbox, part-part yang dari toolbox. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman dapat berlatih menggunakan toolbox ini, terutama adalah part-part yang sering digunakan, yaitu adalah spur gear, shaft, bearing, pipet, key, dan lain sebagainya. Untuk tool yang lain seperti toolbox yang lain itu silahkan dipelajari sendiri. Semoga nanti ilmunya akan terus berkembang. Saya kira sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.